Nikmat terbesar ini mata jamaah berbagi adalah ketika kita bisa membaca Quran bin nazar, itu dengan mata kepala kita. Kita bisa membaca Quran dengan mata kepala kita, Pak. Itu nikmat terbesar. Kemudian ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah, kita bisa melihat Ka'bah dengan mata kepala kita, Pak. Itu nikmat terbesar, mata. Kemudian dengan mata kita bisa melihat keteduhnya, sejuknya kedua wajah orang tua kita. Kita bisa melihat cantik-cantiknya istri kita, Pak. Kita bisa melihat tangis tawanya, soleh dan solehanya anak-anak kita. Dengan nikmat mata, jamaah bahagia. Dengan nikmat mata. Kita tadi dari rumah kita bisa berjalan dengan mudah tanpa bantuan tetangga kita, teman kita, saudara kita. Karena kita salah satunya punya mata. Luar biasa ini mata jamaah bahagia. Pertanyaan terbesar, sudahkah kita bersyukur dengan nikmat matanya atau belum? Jangan sampai kita bersyukur, na'udzubillah. Jangan sampai kenapa? Jangan sampai kita bersyukur, mata kita Allah cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini, tepatnya Sayyidul Ayyam, Jum'ah berkah, Allah Subhanahu wa taala sedang menjalankan takdir-takdirnya kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman, dengan Islam inilah kita diakui menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, jamaah bahagia, kita masih diberikan kesehatan paripurna, sehingga dengan kesehatan inilah kita tadi bisa berjalan dari rumah-rumah kita, dari tempat pekerjaan kita untuk hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala ini dengan gampang, tidak kesusahan. Faktor utama adalah salah satunya adalah kesehatan. Karena nikmat terbesar setelah iman adalah kesehatan jamaah yang berbahagia. Kemudian bentuk rasa rindu, rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak cara untuk menyampaikannya. Tapi jamaah bahagia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, innallaha yusalluna 'alan nabi, karena Allah Subhanahu wa taala juga berselawat atas nabi kita. Sehingga bentuk cinta kita adalah menyampaikan salam dan salawat kepadanya. Karena kita yakin jamaah bahagia, dengan banyaknya kita menyampaikan salam dan salawat, maka nanti semoga nanti fi yaumul qiyamah kita layak dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaatnya dan dibawanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah berbahagia, ayat yang kami bacakan tadi di atas dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, yang ayatnya sudah sering kita dengar dan kita hafal. Sederhananya jamaah bahagia,
Kalau kita bersyukur, maka la'azidannakum, maka akan ditambah. Kalau kita kufur, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Begitu sederhana jamaah bahagia. Tapi ayat ini berbicara mencakup semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil. Yang kita ambil secara gratis. Ya. Ayat ini berbicara tentang itu. Ya. Dan di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala minta satu saja kepada kita. Allah tidak minta macam-macam, hanya Allah minta satu kepada kita setelah kita mengambil nikmatnya. Apa itu jamaah bahagia? Kita hanya disuruh bersyukur saja. Allah tidak minta bayaran. Karena kenapa jamaah bahagia? Karena Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Menghitung saja, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mampu. Sampai di akhir zaman nanti ada alat penghitung yang paling canggih, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Menghitung saja tidak bisa, apalagi membayarnya jamaah bahagia. Allah tantang untuk menghitung tapi tidak bisa. Menghitung saja tidak bisa jamaah bahagia, apalagi untuk membayarnya. Jadi Allah minta cuma satu, apa itu? Kita hanya disuruh bersyukur saja. Allah tidak minta macam-macam jamaah bahagia. Jadi jamaah bahagia, kita ambil satu contoh bagaimana tidak usahlah kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di luar sana. Coba kita muhasabah diri dan memberikan contoh satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada tubuh kita jamaah bahagia. Nikmat terbesar yang hari ini kita punya adalah nikmat tubuh fisik sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini nikmat terbesar jamaah bahagia. Dengan jasad ini yang ada ruh di dalamnya, kita bisa menikmati dunia ini, Pak. Kita bisa merasakan apa saja di dunia ini dengan tubuh fisik ini, Pak. Kita ambil contoh satu jamaah bahagia yang wajib, yang harus kita syukuri dari tubuh ini, Pak. Kita ambil satu contoh saja. Kita ambil contoh satu mata jamaah bahagia. Luar biasa ini mata jamaah bahagia. Ketika manusia meneliti atau membuat kamera HP kah atau kamera wartawan kah, apa saja, mungkin bisa sampai nanti dibuat sampai 300 megapiksel mungkin. Tapi jamaah bahagia, ketika manusia meneliti matanya, mata kita diteliti, ya, itu ditemukan jamaah bahagia 520 megapiksel di mata. Dan manusia tidak bisa bikin mata. Allah kasih cuma-cuma ini mata jamaah bahagia. Dan nikmat terbesar ini mata. Nikmat terbesar ini mata jamaah bahagia adalah ketika kita bisa membaca Quran bin nazar, itu dengan mata kepala kita. Kita bisa membaca Quran dengan mata kepala kita, Pak. Itu nikmat terbesar. Kemudian ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah, kita bisa melihat Ka'bah dengan mata kepala kita, Pak. Itu nikmat terbesar, mata. Kemudian dengan mata kita bisa melihat keteduhnya, sejuknya kedua wajah orang tua kita. Kita bisa melihat cantik-cantiknya istri kita, Pak. Kita bisa melihat tangis tawanya, soleh dan solehanya anak-anak kita. Dengan nikmat mata jamaah bahagia, dengan nikmat mata. Kita tadi dari rumah kita bisa berjalan dengan mudah tanpa bantuan tetangga kita, teman kita, saudara kita, karena kita salah satunya punya mata. Luar biasa ini mata jamaah bahagia. Pertanyaan terbesar, sudahkah kita bersyukur dengan nikmat matanya atau belum? Itu pertanyaan terbesar.
Jangan sampai jamaah berbahagia kita bersyukur. Jangan sampai kita bersyukur, naudzubillah. Jangan sampai kenapa? Jangan sampai kita bersyukur, mata kita Allah cabut. Jangan sampai nikmat terbesar ini Pak, mata ini Allah cabut nikmat ini baru kita bersyukur. Jangan sampai itu terjadi jamaah Jumat. Kenapa? Kalau itu terjadi nikmat hilang Pak, nikmat membaca Quran bin nazar tadi hilang. Kita perlu teman kita untuk mendengarkan bacaannya. Hilang nikmat melihat Baitullah, hilang nikmat melihat kedua wajah orang tua kita, istri kita, anak, hilang semua itu nikmat Pak. Dunia tinggal satu warna hitam gelap. Jangan sampai itu terjadi jamaah berbahagia baru kita bersyukur. Ini baru mata, belum lagi telinga, belum lagi mulut, belum lagi yang ada di dalam tubuh kita ini jamaah luar biasa. Rajin-rajinlah ke rumah sakit jamaah berbahagia. Ada di sana di rumah sakit RSKD instalasi stroke. Coba lihat jamaah berbahagia. Orang yang badannya mati sebelah karena stroke. Itu bagikan anak bayi umur 3 bulan Pak. Semua dilakukan di tempat tidur. Buang air besar, buang air kecil, mandi, sholat, makan, semua di tempat tidur. Perlu bantuan orang jamaah berbahagia. Jangan sampai itu terjadi jamaah berbahagia. Baru kita bersyukur, jangan sampai. Kemudian jamaah berbahagia. Setelah Allah berikan nikmat sehat fisik ini Pak. Sehat sempurna, tidak gila. Kemudian kita dengan fisik ini, dengan nikmat fisik jasad ini kita bisa berjuang jamaah berbahagia, berjuang untuk keluarga kita, untuk daerah kita, untuk agama kita. Kita bisa menghadirkan dengan jasad, kita bisa menghadirkan rumah. Dengan usaha kita Pak, dengan jasad fisik kita bisa menghasilkan mobil, motor, kekayaan yang kita punya. Dan itulah yang harus kita syukuri Pak. Yang hari ini yang kita punya di rumah itu yang wajib harus kita syukuri. Karena kenapa jamaah berbahagia? Nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan tanya hari ini kita punya. Allah akan tanya dari mana jamaah berbahagia? Dari mana yang hari ini kita punya? Itu Allah akan tanya nanti. Jadi yang hari ini harus kita syukuri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak tanya. Yang Allah tanya dari mana yang hari ini kita punya itu Pak? Dari mana? Kita punya rumah, dari mana kita dapatkan? Dari cara yang haram atau yang halal? Atau riba? Kita dapatkan istri kita dari cara yang haram atau yang halal jamaah berbahagia. Luar biasa jamaah berbahagia. Kemudian nanti di yaumul qiyamah Allah akan menanya juga, untuk apa? Untuk apa yang hari ini kita punya di rumah Pak? Untuk apa? Untuk apa istri kita di rumah yang punya hari ini kita punya? Untuk apa mobil, rumah, pekerjaan kita? Untuk apa itu? Itu Allah akan tanya jamaah berbahagia. Ya. Allah akan tanya itu untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk taat? Ya kita berdoa jamaah berbahagia. Semoga kita diberikan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan yang halal nanti. Kemudian jamaah berbahagia yang terakhir, nikmat terbesar yang wajib, yang pantas dan harus kita syukuri adalah nikmat iman ini Pak. Nikmat iman, nikmat Islam yang harus kita syukuri. Karena kenapa? Banyak orang di luar sana jamaah berbahagia yang menghabiskan tenaganya, menghabiskan uangnya, menghabiskan waktunya, tapi Allah tidak kasih ini hidayah. Allah tidak kasih jamaah berbahagia. Rumahnya depan masjid, rumahnya depan pesantren, tapi Allah tidak kasih hidayah. Tapi kita jamaah berbahagia. Bahkan mungkin di antara kita tidak tahu jamaah berbahagia kapan kita berislam. Tapi tiba-tiba kita sudah Islam. Ini nikmat terbesar jamaah berbahagia. Ini yang wajib harus kita syukuri. Kenapa? Karena kita hidup di akhir zaman, kadang yusbihu mu'minan, kadang paginya muslim Pak. Oh yumsi kafir, dan kadang sorenya sudah kafir. Kita hidup di akhir zaman ibarat memegang bara api Pak. Gampang sekali lepas. Kalau kita tidak kuat-kuat ini memegang Islam dini Pak, gampang sekali lepas. Maka dari itu jamaah berbahagia. Ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Semoga selalu dikuatkan iman dalam diri kita, yaitu ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wallahu ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Alhamdulillah hadirin jamaah Jumat berbahagia, mari di khutbah yang kedua sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam ini sehingga kita membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan liman yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimus sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijil akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna hadhihi qulub qad tamala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala nasr syariatik wa sikillahu rabitataha wa addim muddaha wa hadiya subulaha wa amlaha bi nurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil iman bik wa jami tawakkuli 'alaiha wa ahya bi ma'rifatik wa amit ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.